Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk materi hari ini, di pertemuan 10 kita akan membahas mengenai klausa order by, group by, dan having. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Kita mulai dengan yang namanya order by. Order by itu digunakan untuk pengurutan data. Ya, ada dua jenis untuk order by. Itu yang pertama, mengurutkan data dari kecil ke besar, atau yang kita lebih kenal dengan yang namanya ascending. Nah, oke, kita contoh dulu. Misal kita akan menggunakan DB perpustakaan ya. Jadi pertama kali kalian use dulu DB perpustakaan. Pastikan available database yang digunakan sekarang lagi di posisi DB perpustakaan. Oke, kita buat contoh menampilkan data mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama ya, secara ascending. Maka yang dilakukan adalah select bintang from TB mahasiswa, order by di sini. Order by yang diurutkan ini kan berdasarkan nama. Maka dibuat di sini nama mahasiswa, dia minta ascending, maka singkatan ASC. Ya, di sini. Oke, execute. Nah, nanti diurutkan berdasarkan namanya. Cecilia dulu, Lilia, Michael, Rudy, Stephanie. Ya, seperti itu. Atau misal kalian mau mengurut soal berikutnya, misalnya menampilkan data mahasiswa yang diurutkan berdasarkan, kali ini berdasarkan MTN secara descending. Tadi descending itu huruf besar dan kecil ya. Yang ini berdasarkan ascending dulu ya. Ascending berarti saya tinggal select bintang from TB mahasiswa, order by, NPM, ASC ya. Execute. Oke, nanti diurutin berdasarkan NPM lagi. Ini karena sudah terurut ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang jenis yang kedua itu adalah mengurutkan data dari besar ke kecil sekarang, atau yang kita kenal dengan yang namanya descending. Oke, nah sekarang kita ke contoh dulu. Misal saya mau menampilkan data buku, ini saya enter dulu sebentar. Data buku yang diurutkan berdasarkan judul buku, berarti judul buku secara descending. Oke, maka select bintang from TB buku, order by, judul buku, DESC, descending ya. Ini nanti urutannya pemrograman, mekanika, matematika diskrit, fisika, dan algoritma sederhana. Seperti itu. Atau kita buat contoh yang berikutnya, menampilkan data buku yang diurutkan berdasarkan jumlah buku ya, dari yang terbesar ke terkecil ya. Jadi besar ke kecil, ingat descending. Jadi saya tinggal select bintang from TB buku, oke, order by, jumlah, DESC, descending. Jadi paling besarnya 10, paling kecilnya 3, sudah diurutkan ya, seperti itu contohnya. Nah, ini untuk yang order by. Sekarang kita masuk ke group by. Oke, apa itu group by ya? Jadi group by ini adalah pengelompokan data ya. Jadi
ketika datanya sama, nanti datanya akan dikelompokkan jadi cuma satu aja gitu, atau misalnya data yang sama dikelompokin jadi satu dekat gitu ya. Nah, untuk pelompokan data itu saya buat rumusnya adalah pakai group by nama kolom yang mau dikelompokkan. Oke, nah kita buat kasus seperti ini. Misal saya mau menampilkan menampilkan data mahasiswa, berdasarkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Ya, jadi di sini saya select bintang from TB mahasiswa, saya group by jenis kelamin. Oke, kita lihat. Oke, jangan select ini, kita buat nama mahasiswa jenis kelamin biar kelihatan jelas ya. Nih. Oke, nah kalau di sini, kalau kalian lihat, because is contain, ada error yang muncul kalau kolom nama mahasiswa itu invalid in select list because is not contain either an aggregate function or group by clause. Nah, jadi sebenarnya di sini akan saya bikin catatan note. Jadi fungsi group by itu biasa digunakan bersamaan dengan yang namanya fungsi agregat. Ya, agregat. Nah, nanti fungsi agregat itu apa akan dijelaskan setelah materi hari ini. Jadi materi pertemuan berikutnya. Nah, fungsi agregat ini tidak bisa nanti ditampilkan lebih dari satu kolom. Ya. Jadi kalau misalnya mau lebih dari satu kolom, solusinya adalah menggunakan fungsi menggunakan klausa group by. Nih. Ya. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Misal tadi saya mau mengelompokkan menampilkan data mahasiswa yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Untuk itu error tadi ya. Nah, misalnya kita ganti soalnya, saya mau menampilkan jenis kelamin mahasiswa, ya, jenis kelamin mahasiswa dari tabel mahasiswa. Coba kita lihat dulu kalau yang seperti ini. Ya. Nah, kalau seperti ini nanti akan tampil semua jenis kelamin yang ada di tabel mahasiswa. P, L, P, L, P. Ya, karena ada 5 baris data, maka hasil jenis kelaminnya pun ada 5 baris data. Nah, bagaimana pengelompokan? Pengelompokan data itu apabila data yang sama, maka dia akan dikelompokkan. Jadi saya tambahkan group by jenis kelamin, di execute seperti ini. Maka nanti akan dikelompokkan untuk yang L di satu kelompok, yang P juga di satu kelompok, ya. Jadi nanti hasilnya adalah jenis kelaminnya L dan P saja. Nah, bagaimana kalau misalnya saya itu mau menampilkan semua kolom diganti, misalnya ini nama mahasiswa dan jenis kelamin. Nah, kalau seperti ini nanti error. Ya, errornya kenapa? Karena seperti ini. Ini kita akan menampilkan 2 kolom. Kolom nama mahasiswa dan kolom jenis kelamin. Maka dikelompokkannya pun harus sesuai dengan kolom yang ditampilkan. Jadi di sini harus menambahkan nama mahasiswa dan jenis kelaminnya. Ya, jadi di sini. Jadi ada 2. Ya, jadi Cecilia P ini kenapa tidak bisa dikelompokkan? Karena sama.
Ya, kalau dia berbeda ada karena dia ini beda-beda. Kalau sama bisa. Ya, maaf tadi kebalik. Jadi group by nama kolomnya itu harus sesuai dengan yang nama kolom yang akan ditampilkan. Ya, jadi kalau dia berbeda tidak bisa. Nah, oke, kita punya kasus berikutnya. Misalnya saya mau menampilkan judul buku dan jumlah buku untuk buku yang mempunyai jumlah paling sedikit. Oke, sebelumnya kita boleh tampilin dulu ya, select judul buku, jumlah from TB buku. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang paling sedikit adalah matematika diskrit. Ya, paling sedikit adalah matematika diskrit. Nah, kita boleh menggunakan fungsi agregat. Ini nanti saya penjelasan detailnya di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk dapat nilai paling sedikit itu kita menggunakan min. Min jumlah. Ya, min ini adalah yang paling sedikit min. Nanti kalau paling banyak itu max. Nah, ketika saya mau pakai ini adalah fungsi agregat, salah satu fungsi agregat ya. Nah, ketika mau menggunakan ini, maka saya wajib menggunakan group by. Jadi nanti pakai group by. Ya, group by-nya adalah kolom ini. Judul buku dan jumlah. Ya, jadi semua dengan kolom yang ditampilkan itu. Jadi nanti munculnya adalah nih, matematika diskrit dan sebentar ini saya diganti. Bentar. Nih. Oke, nah jadi di sini menerangkan bahwa ketika saya menggunakan fungsi agregat ini, dia kalau misalnya mau ditampilkan seperti ini aja error ya. Karena kenapa? Karena fungsi agregat harus pakai group by. Jadi kita pakaiin group by. Nah, perintah ini hanya menampilkan contoh pakai contoh menggunakan fungsi agregat, tapi hasil jawabannya salah ya. Nah, gimana supaya menampilkan jumlah buku untuk yang jumlahnya paling sedikit? Jadi kita pakai select jumlah buku, jumlah, oke, where jumlah, pakai in kita. Jadi kita tinggal select min jumlah from TB buku. Oke, nah caranya adalah kita akan mencari dulu yang paling dikit, jumlahnya 3. Ya, 3 sama dengan. Jadi nanti 3 ini akan ditaruh di dalam jumlah. Maka jawabannya adalah matematika diskrit. Ya, jadi adalah, saya ulang lagi, bagaimana mencari jumlah yang paling sedikit adalah menggunakan, cari dulu select minimal jumlah from TB buku, ditaruh di sini, maka dapatnya nanti 3. Ini sudah tahu jawabannya 3. Oke, tinggal tampilkan judul buku dan jumlah untuk ya pada TB buku di mana jumlah adalah 3, maka keluar hasilnya. Ya, jawabannya 3. Nah, tapi 3 ini kita jangan kamu tulis 3 kan, kalau misalnya seandainya dia tidak 3 kan, tidak paling sedikitnya 3, maka kita gunakan fungsi agregat. Jumlah ya from TB buku. Jadi dia akan mencari yang paling sedikit ini. Jawabannya. Ya, kita pakai yang ini. Kalau kalian mau pakai group by jumlah urutin, kita coba ya hasilnya apa. Ya, tetap sama aja. Jadi group by itu dikelompokin seperti ini karena tidak ada yang sama.
Oke, ini saya boleh hapus. Nah, itu group by. Berikutnya itu having. Having itu digunakan untuk pencarian data. Ya. Nah, having itu digunakan bersamaan dengan perintah group by. Jadi kalau kalian mau tulis having aja nggak bisa, dia harus having dan group by ya. Jadi itu kayak temennya yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau ada having, ada group by. Tapi kalau ada group by, belum tentu ada having ya. Nah, having ini adalah, saya kasih note dulu, having itu adalah where pada group by. Jadi dia where-nya. Kalau misalnya kamu mau buat kondisi setelah group by, tapi kalau kamu mau ditaruh di sebelum group by nggak apa-apa, tetap pakai where. Oke, kita buat contoh. Saya mau menampilkan judul buku, lengkap aja misalnya, kode buku, judul buku, untuk buku yang berjudul Mekanika. Oke, benar nggak ada ya? Kita coba tes dulu, select bintang from TB buku. Oke, ada Mekanika. Maka saya tinggal ganti di sini kode buku, judul buku, ya, kode dan judul. Saya execute dulu. Nah, tinggal ditambahin where. Where apa? Where judul buku sama dengan Mekanika. Seperti ini ya, biasa jawabannya. Nah, bagaimana kalau fungsi ini saya mau ubah menjadi group by? Jadi yang ini saya buat versi group by dan having. Nah, caranya adalah tetap kita buat selectnya tetap kode buku, judul buku, from TB buku. Oke. Nah, ingat yang having itu adalah pengganti where. Jadi kita buat grup dulu. Group by. Tadi group by itu adalah sesuai dengan nama kolom yang mau ditampilkan. Ini kan adanya 2. Maka kode buku, judul buku. Oke, pakai having sekarang. Jadi yang ini ditaruh di belakang. Jadi ini saya enter dulu. Having judul buku sama dengan Mekanika. Nih. Seperti ini. Ya. Jadi jawaban yang ini dengan jawaban yang ini sama. Ya. Nah, kalau misalnya yang atas mau pakai tambahin group by bisa. Bisa. Jadi misalnya saya mau tambahin lagi yang hanya pakai versi group by aja. Oh iya, data kita nih tidak kelihatan kalau misalnya dia contohnya cuma satu yang sama. Ya, kalau misalnya banyak yang sama bisa kelihatan yang mana sih group by-nya gitu. Pengelompokan datanya. Oke, ini pakai group by. Kode buku, judul buku. Oke, nah jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan, group by itu pengelompokan data, ya. Pengelompokan data untuk data yang sama dikelompokkan jadi satu. Cuman karena ini dia datanya tidak kelihatan karena sama, yang tadi kayak jenis kelamin bisa kelihatan ya. Nah, jenis kelamin itu kalau kalian lihat tadi ada L dan P-nya banyak, maka bisa dikelompokkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk having itu digunakan bersamaan dengan perintah group by. Ya, dia adalah pengganti where. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak ditaruh where, kalau kalian mau pakai kondisi, where-nya di depan.
pakai seperti ini. Tapi kalau mau ditaruh kondisinya setelah group by, maka ganti kata where itu menjadi having. Ya, terserah kalian mau pakai yang cara ini, lebih familiar, select from where atau group by having. Sama saja hasilnya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih.